wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 6 Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PAI dalam jabatan LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Selamat menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit segera diberikan kesehatan, yang kepergian diberikan kelancaran. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Ya, silakan kepada ketua kelasnya Pak Is dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
akan menciptakan suatu hal yang unik ya. Tetapi biar berbeda kita harus saling apa? Menghargai. Betul. Kemudian Bu Guru mau bertanya lagi, bagaimana kan cara kita menunjukkan sikap saling menghargai itu bagaimana? Dengan cara menghormati dan mengakui. Oke, dengan cara menghormati dan juga mengakui diri seseorang ya. Jika kita bertemu dengan orang, jika kita berkumpul dengan orang itu harus kita hargai. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Guru mau bertanya, apa yang terjadi ya jika kita itu tidak saling menghargai kepada orang lain? Apa yang terjadi? Akan terjadi pertengkaran, perselisihan dan juga permusuhan. Jawaban semuanya yang sangat luar biasa, pinter-pinter ternyata anak-anak ini sudah. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, Bu Guru juga akan mempertanyakan sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Kita pelajaran minggu lalu membahas tentang Asmaul Husna. Betul, Asmaul Husna. Masih ingatkah jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Arti dari Asmaul Husna kemarin masih ingat apa? Iya betul, nama-nama Allah yang baik. Kemudian lagi arti Asmaul Husna Ar-Rahman artinya maha apa? Maha pengasih ya. Oke, baik anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dan pentingnya sikap saling menghargai. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai saling menghargai terhadap sesama dalam kegiatan kelompok maupun di dalam kegiatan sosial. Kemudian yang keempat, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak positif dari sikap saling menghargai. Itulah tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru melanjutkan, silakan Bu Guru di sini akan menayangkan video atau materi tentang indahnya saling menghargai. Nanti silakan kalian simak video yang Bu Guru tayangkan, materi yang Bu Guru tayangkan. Kemudian nanti akan Bu Guru beri tugas. Yaitu apa tugasnya? Nanti ada beberapa permasalahan yang bisa kita diskusikan bersama. Tapi sebelum itu silakan kalian menyimak materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita awali pembelajaran kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang indahnya saling menghargai atau disebut juga dengan toleransi. Toleransi yaitu sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan pendapat, keyakinan, atau kepercayaan orang lain. Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Toleransi merupakan suatu
suatu sikap menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, ataupun sudut pandang merupakan sikap toleransi. Kita dapat hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda jika kita mempraktikkan sikap toleransi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pentingnya toleransi. Dari materi yang telah kita lihat tadi bersama-sama yaitu bahwa saling menghargai itu adalah menghormati dan juga mengakui adanya nilai-nilai atau adanya seseorang yang ada di sekitar kita. Nah, saling menghargai itu adalah sikap yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Itu sangat penting kita tanamkan. Karena apa? Kalau kita tidak saling menghargai, maka akan terjadi apa, anak-anak? Akan terjadi perpecahan, akan terjadi pertengkaran, permusuhan, hidup tidak akan tenang. Nah, kalau kita saling menghargai, apa yang kita dapatkan? Yaitu hidup akan terasa damai, hidup akan terasa tenang, menambah apa lagi? Menambah tali persaudaraan. Itu manfaat dari sikap saling menghargai. Kemudian lagi, contohnya apa dari sikap saling menghargai yang dapat kita kita ambil dari materi tersebut? Contohnya ada apa saja? Yang pertama yaitu menghargai dalam keluarga. Contohnya apa? Ya, kita menghargai waktu-waktu bersama keluarga. Jangan setiap hari main HP, setiap hari tinggal lihat TV. Sesekali kita harus berkumpul dengan keluarga, menceritakan keluh kesah kita. Bagaimana ketika kalian tadi di sekolah, bagaimana ketika kalian bermain. Kita harus punya waktu dengan keluarga kita. Yang kedua, contohnya ketika saling menghargai di sekolah apa? Contohnya yaitu berteman tidak memilih. Kemudian lagi menghargai pendapatnya teman kita atau pendapat orang lain. Itu. Kemudian contohnya di dalam masyarakat apa? Kita menghormati tetangga yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, cara menghargai perbedaan. Nah, pasti di sekeliling kita itu banyak sekali perbedaan. Nah, supaya terjadi hidup rukun, cara kita menghargai perbedaannya seperti apa? Yang pertama yaitu kita harus bertutur kata yang baik, yang lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, karena perkataan kita itu yang paling sering menyinggung orang lain, sehingga orang lain merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, akhirnya terjadi pertengkaran. Yang kedua yaitu mengapresiasikan pemberian orang lain. Yang awake dhewe dikai, nek kita diberi oleh orang lain itu harus dihargai dengan bagaimana? Mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pendengar yang baik. Jika ada orang lain menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pendapatnya, nah jadi nek ada orang lain berpendapat itu jangan ditinggal ngobrol sendiri, jangan ditinggal main sendiri. Karena apa? Itu namanya tidak menghargai orang lain. Kita harus mendengarkan. Kalau pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya kita tetap harus menghormati dengan cara bagaimana? Diam, tidak boleh mengolok-olok ataupun mengejek pendapat orang lain. Nah, itu ya. Kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Cara meningkatkannya yaitu dengan cara kita berempati. Kita berempati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu akan menumbuhkan rasa saling menghormati di dalam diri kita. Baik, anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kemarin ya, yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Bahwasanya di sini ada kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3,
akan diberikan penilaian. Ini ya. Untuk tugasnya masing-masing kelompok silakan dikerjakan karena nanti akan mendapatkan penilaian masing-masing, yaitu bagaimana kekompakan kalian, kemudian bagaimana saling menghargai dalam kelompok, siapa saja yang bekerja atau hanya satu atau dua orang saja yang bekerja atau semuanya ya. Setelah itu, setelah selesai nanti akan dipresentasikan. Ada yang sulit? Tidak. Yang ini mama sudah. Ada yang sulit? Sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Dan ditulis, dijawab semaksimal mungkin. Kerjasama yang baik harus ditingkatkan lagi kerjasamanya. Oke, bagus. Silakan ditulis jawabannya dengan rapi dan juga dengan lengkap. Sudah selesai semuanya? Siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Oke, sekarang silakan dari kelompok satu kelompoknya Mas Aim. Silakan biar kompak, biar saling kerjasamanya terlihat baik. Semua satu kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, lewat sini saja. Jadi semuanya terus dipresentasikan ke depan sini. Lewat sini biar gak pelan. Nah, boleh. Biar teman juga agak maju. Nah, jadi dibaca yang keras. Apa tadi? Pertanyaannya apa Mas Aim? Jelaskan apakah yang dimaksud dengan saling menghargai. Oke, jelaskan apa yang dimaksud saling menghargai. Oke, silakan hasil diskusinya dari kelompoknya Mas Aim dibacakan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, jawabannya saling menghargai adalah saling menghormati, mengidamkan dan memandang penting kepada orang lain, atau kesediaan untuk mengakui, menghargai dan menghormati perbedaan dalam segala bentuk, mulai dari suku, ras, agama, budaya, gender dan sebagainya. Oke, sudah? Cara menghargai perbedaan, menjaga tutur kata dan sikap, tidak mengejek pendapat berbeda, bukan sikap terbuka. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Aim. Mas ini dia jawabannya sangat luar biasa.
3. Silakan dibacakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Dari ayat di atas terjawab, kita saling menghargai agar saling kenal mengenal. Dari kenal mengenal kita bisa mengetahui mengapa seseorang tersebut berpendirian, berkeyakinan dan berpendapat berbeda dengan kita, dan agar kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia meskipun berbeda pendapat dengan kita. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, boleh kembali selanjutnya. Lanjut kelompok terakhir, silakan kelompok 4. Mas Guru mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Pertanyaan nomor 4, sebutkan manfaat saling menghargai. Yang pertama, mendapatkan banyak teman. Nomor 2, kita akan dihargai oleh teman. Nomor 3, hidup akan menjadi tentram dan damai. Nomor 4, mendapatkan pahala. Nomor 5, mempererat rasa persaudaraan. Nomor 6, mencegah adanya masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan keberagaman sehingga tidak mengarah pada ketentraman sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 7, menimbulkan sikap saling mengerti dan mengurangi prasangka antar sesama. Oke, tepuk tangan. Jawaban yang terima kasih. Nah, dari beberapa presentasi yang sudah kalian lakukan ini tadi, semuanya sangat luar biasa sekali. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama anak-anak bahwa saling menghargai itu akan membuat hidup kita lebih indah. Melalui diri sendiri kita harus belajar untuk menghargai supaya menciptakan dunia yang lebih baik. Ya, ingat bahwasanya setiap tindakan kecil untuk menghargai orang lain itu dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Itu dari kesimpulan kita hari ini bahwasanya kita harus menghargai diri kita dulu supaya kita juga dihargai oleh orang
pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan angkat tangan. Ananda Safaatul, silakan disimpulkan kegiatan kita hari ini. Kesimpulannya nomor 1, menghormati perbedaan. Ya, Kedua, betul. menumbuhkan empati dan toleransi. Nomor 3, meningkatkan persaudaraan. Nomor 4, mewujudkan kehidupan yang damai. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi kesimpulan yang sangat bagus sekali ya, bahwasanya kita itu hidup harus saling menghargai, kemudian menumbuhkan rasa empati dan toleransi dan sebagainya. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar materi tentang ibadah haji. Silakan dipelajari dulu, kalian bisa browsing-browsing di media sosial atau di manapun kalian bisa buka-buka buku materi tentang ibadah haji. Nah, sebelum itu nanti Bu Guru akan